Di episode sebelumnya, Karna yang dianggap sebagai anak kusir dilarang menggunakan busur. Dengan penuh kemarahan di hadapan Bhisma, Karna mengungkapkan rasa kecewanya. Sambil menatap matahari, Karna lalu bersumpah atas nama Dewa Surya Narayan. Ia berjanji bahwa mulai hari itu, siapapun yang datang kepadanya saat matahari terbit akan menerima sedekah dan pertolongan darinya. Dan demi memenuhi keinginan Bhisma, hari itu Karna rela melepaskan busurnya. Namun Karna juga mengucapkan sumpah lain. Jika suatu hari nanti ia kembali mengangkat senjata, maka tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang mampu menghentikannya. Singkat cerita, beberapa tahun pun berlalu. Sean mendatangi Karna yang sedang berada di Sungai Gangga. Sean berkata kalau ia sudah membawa pakaian Karna dan memintanya segera bersiap karena hari itu adalah ujian terakhir mereka di perguruan. Namun Karna mengatakan bahwa tidak ada ujian terakhir bagi para kusir seperti mereka. Sean lalu menjelaskan bahwa maksudnya adalah ujian terakhir di perguruan, dan hari itu Bhisma diundang untuk menyatakan para murid yang lulus. Karna pun mengatakan bahwa ia tentu mengingat hari itu, bahkan dirinya sudah menyiapkan kejutan untuk Bhisma. Sean kemudian berkata kalau bukan hanya Bhisma, para pangeran Hastinapura juga akan terkejut melihat Karna hari itu. Setelah itu, Sean pergi lebih dulu bersama ibu mereka menuju arena ujian. Di sisi lain, ketua perguruan kusir melihat Dursasana sedang mencambuk para kusir dan mengikat mereka sebagai pengganti kuda penarik kereta. Ketua perguruan pun bertanya mengapa Dursasana melakukan hal kejam seperti itu kepada mereka. Namun Dursasana dengan sombong mengatakan bahwa para kusir memang memiliki tugas menarik kereta. Jika tidak ada kuda, maka mereka sendirilah yang harus menariknya. Dursasana juga menyuruh ketua perguruan untuk tidak mengkhawatirkan para kusir itu dan lebih baik memastikan kakaknya Duryodhana lulus ujian hari itu. Jika tidak, maka perguruan tersebut akan menerima murka Pangeran Duryodhana. Guru perguruan kusir kemudian berbicara kepada seorang murid bernama Kumar. Ia mengatakan bahwa dalam memperoleh ilmu, kerja keras jauh lebih penting daripada perguruan tempat seseorang belajar. Guru itu juga berkata bahwa Bhisma sendiri akan menilai kemampuan mereka hari itu. Lalu bertanya, apakah Kumar mampu mengungguli kehebatan Karna di hadapan Bhisma? Sementara di sisi lain, Karna terlihat sedang mempersiapkan kendaraannya untuk menuju arena kompetisi. Radha kemudian mendatangi Sean yang masih sibuk berdandan. Radha menegurnya dan mengatakan bahwa Sean pergi untuk mengikuti ujian, bukan untuk menikah. Ia juga berharap Sean benar-benar fokus belajar di perguruan. Radha bertanya tentang keberadaan Karna. Ia merasa khawatir karena Karna berkata akan datang ke tempat ujian. Radha takut para pangeran Hastinapura marah setelah melihat kekuatan Karna, karena para ksatria tidak bisa menerima kenyataan bahwa anak seorang kusir mampu menjadi lebih kuat dari mereka. Namun Sean mencoba menenangkan ibunya. Ia berkata bahwa orang-orang memakan makanan bergizi untuk mendapatkan kekuatan, sedangkan Karna memakan kemarahan para ksatria untuk memperoleh kekuatannya. Radha lalu mengajak Sean pergi dan bertanya di mana Vrushali berada. Sean mengatakan bahwa Vrushali pasti sedang berada di kuil Siwa, mengikat benang di pohon suci sambil berdoa demi kemenangan Karna. Menurut Sean, cara Vrushali memohon berbeda dengan cara ibunya. Setelah itu mereka pun pergi menuju arena. Vrushali memang dikenal sebagai gadis yang berbeda dari wanita pada umumnya. Bahkan banyak warga di tempatnya merasa takut kepadanya. Saat itu, ia terlihat sangat tidak sabar menunggu kedatangan Karna ke arena kompetisi. Sementara itu, Karna kembali mempersiapkan kendaraannya sebelum berangkat menuju arena. Dengan penuh keyakinan, Karna berkata bahwa sekarang waktunya telah tiba, karena Yang Mulia Bhisma pasti sedang menunggunya. Di saat yang sama, Bhisma yang agung akhirnya memasuki arena untuk menjadi juri kompetisi hari itu. Mahamahim Bhishma! Mahamahim Bhishma! Mahamahim Bhishma! Mahamahim Bhishma!
Kepala perguruan kusir kemudian menghampiri Bisma dan mengucapkan salam. Ia mengatakan bahwa dengan menghadiri ujian para kusir itu, Bisma telah memuliakan mereka semua. Bisma lalu berkata bahwa bagi seorang prajurit, kusir adalah perisai pertamanya. Menurutnya, pentingnya seorang kusir tidak kalah dengan seorang pendeta. Setelah itu, Bisma mempersilahkan ujian dimulai. Kepala perguruan pun mengumumkan bahwa murid pertama dalam ujian itu adalah Karna, putra kusir Adirata. Mendengar nama Karna, Bisma terlihat cukup terkejut. Di saat yang sama, Karna ternyata sedang dalam perjalanan menuju arena dengan menaiki balon api. Bisma kemudian berkata bahwa Karna sebenarnya sudah membuktikan kemampuannya sejak bertahun-tahun lalu. Hari itu, ia hanya ingin melihat kemampuan memanah Karna. Kepala perguruan lalu memanggil Karna untuk memulai kompetisi dan menampakkan dirinya. Namun Karna belum juga muncul di arena. Adirata dan Rada mulai merasa panik karena mereka tidak tahu di mana keberadaan Karna. Mereka khawatir karena tidak boleh sampai membuat Yang Mulia Bisma menunggu terlalu lama. Kepala perguruan kemudian bertanya kepada Sean tentang keberadaan kakaknya. Namun Sean menjawab dengan tenang bahwa seseorang hanya bisa melihat pantulan matahari di bumi. Jika ingin melihat matahari yang sebenarnya, maka semua orang harus melihat ke langit. Saat semua orang menengadah ke atas, mereka langsung terkejut melihat Karna datang menggunakan balon api. Karna datang dengan aksi yang memukau dan langsung membuat putra kesatria Kumar serta Dursasana tidak senang. Mereka merasa seorang putra kusir tidak pantas datang melalui jalur langit di hadapan Bisma yang agung. Namun Karna dengan tenang mengatakan bahwa dirinya datang melalui jalur langit agar Bisma bisa mengangkat kepalanya dengan bangga. Ucapan itu membuat Dursasana semakin marah. Ia menganggap keberanian Karna sebagai penghinaan terhadap Bisma dan para pangeran. Apalagi banyak tamu bangsawan sedang hadir di sana. Dursasana bahkan memerintahkan prajurit untuk menangkap Karna. Karna lalu menanyakan apa tugas seorang kusir. Setelah Dursasana menjawab bahwa tugas kusir adalah mengendalikan kendaraan, Karna langsung membalas bahwa kendaraan miliknya juga sebuah kendaraan yang bergerak di udara, bukan burung ilahi. Jawaban itu membuat semua orang menertawakan Dursasana hingga ia semakin kesal. Ksatria Kumar kemudian meminta Karna dihukum karena dianggap telah menghina Bisma. Di tengah ketegangan itu, Bisma justru penasaran dan bertanya dari mana Karna memperoleh pengetahuan membuat kendaraan udara tersebut. Karna menjelaskan bahwa semua pengetahuan itu berasal dari Agastya Samhita. Ia juga mengatakan bahwa pada zaman dahulu, pesawat seperti Pushpak Viman pernah terbang di langit Aryawarta. Bahkan Dewa Rama kembali dari Langka ke Ayodhya menggunakan pesawat seperti itu. Karna kemudian menegaskan bahwa asal mula pengetahuan tidaklah penting, karena pengetahuan tetaplah pengetahuan. Mendengar ucapan itu, Dursasana kembali murka dan menganggap Karna sudah sangat lancang di hadapan Bisma. Ia pun memerintahkan prajurit untuk memenggal kepala Karna. Adirata merasa panik dan memohon kepada Bisma yang agung agar berlaku adil dengan belas kasih dalam hatinya. Namun ucapan itu justru membuat Karna teringat kembali pada masa lalu saat Bisma berkata bahwa ilmu memanah hanya diperuntukkan bagi para ksatria, sedangkan dirinya hanyalah putra kusir yang harus tetap menjadi kusir. Karna juga teringat ketika di istana, Bisma pernah berkata bahwa mulai hari itu tidak perlu lagi mengambil busur darinya. Bisma tetap tegas. Baginya, saat menegakkan keadilan, belas kasih tidak ditunjukkan. Yang dipertimbangkan hanyalah kebenaran dan tradisi, dan kelulusan seseorang tidak ada hubungannya dengan kejahatannya. Setelah itu, Bisma meminta Dursasana duduk kembali, lalu menyuruh Karna menjalani ujiannya. Setelah 3 tahun berlatih mengendalikan kereta, Bisma ingin melihat apakah Karna benar-benar mampu mengendarinya atau hanya bisa terbang di udara.
Karna menjawab dengan tenang bahwa sejak lahir dirinya memang ditakdirkan untuk terbang di langit, sementara Bhisma yang selama ini mencoba mengikatnya ke bumi. Kemampuan mengendari keretanya sebenarnya sudah pernah dilihat Bhisma bertahun-tahun lalu, dan jika kini Bhisma lupa, maka ia akan menunjukkannya lagi. Karna kemudian melihat para kusir terluka dan bertanya kepada Tuan Ugrafat apa yang terjadi. Ugrafat menjelaskan bahwa itulah hukuman karena menjadi seorang kusir. Para pangeran Hastinapura mengikat mereka pada kereta sebagai pengganti kuda. Para kusir menceritakan bahwa pagi tadi mereka membawa kuda ke sungai untuk minum, tetapi sekawanan singa tiba-tiba datang. Demi menyelamatkan kuda-kuda itu, mereka melepaskannya untuk lari, sementara mereka sendiri memanjat pohon. Namun saat kejadian itu disampaikan kepada para pangeran, mereka justru marah dan menghukum para kusir untuk menarik kereta sendiri. दोष राजकुमारों का नहीं। Mendengar itu Karna merasa kesal. Menurutnya bukan hanya para pangeran yang salah, tetapi para kusir juga salah karena hidup diam seperti kuda sehingga diperlakukan seperti kuda penarik kereta. Ia berkata bahwa nama Ugravad berarti seseorang yang kata-katanya sepanas api, tetapi kenyataannya ia bahkan tidak bisa bersuara lebih keras daripada burung. Saat para kusir bertanya apa yang bisa mereka lakukan, Karna mengatakan bahwa Tuhan sudah memberi mereka kekuatan untuk menahan luka dan sekarang mereka hanya perlu membangkitkan keberanian dalam hati. Jika memiliki keberanian, tidak ada ksatria yang bisa menindas mereka. Kalau tak bisa menjadi ular, setidaknya jadilah luwak, karena tikus hanya akan menjadi makanan ular. Ketika para kusir berkata mereka tidak memiliki kebebasan untuk mengangkat senjata, Karna menegaskan bahwa kekuatan tidak berada pada senjata, melainkan pada lengan manusia. Senjata hanya diperlukan untuk memenangkan perang, sedangkan kehormatan cukup diraih dengan keberanian. Jika ingin melihat buktinya, mereka hanya perlu datang dan melihat sendiri. Karna lalu berkata kepada Bhisma bahwa seorang kusir seharusnya membawa dan melindungi seorang Maharati dalam peperangan. Namun jika keretanya kosong selama ujian berlangsung, bagaimana orang bisa mempercayai kemampuannya? Karena para pangeran hadir di sana, Karna meminta salah satu dari mereka untuk duduk di keretanya dan menguji kemampuannya secara langsung. Sambil berkata begitu, Karna menatap Dursasana. Dursasana langsung menolak dan mengatakan itu mustahil. Karna hanya tersenyum tipis, lalu berkata bahwa jika para pangeran tidak memiliki keberanian, maka ia akan menjalani ujian itu sendirian. Bhisma pun menegur Dursasana dan memintanya membiarkan saja jika memang tidak berani. Dengan tenang, Karna mempersilahkan Dursasana naik ke keretanya. Akhirnya, meski penuh ragu dan ketakutan, Dursasana terpaksa menaiki kereta itu. Begitu ujian dimulai, Dursasana langsung berteriak ketakutan karena Karna mengendalikan keretanya dengan sangat liar dan sengaja menakut-nakutinya hingga beberapa kali hampir terjatuh. Bahkan, Dursasana benar-benar terlempar dari kereta. Karna malah berteriak bahwa Maharatinya terjatuh sambil mengejek bahwa Dursasana sendiri yang memilih jalur berlubang. Menurut Karna, duduk di atas kereta itu memang tidak mudah. Hari itu, dirinya adalah kusir sang pangeran dan menjaga Dursasana tetap berada di atas kereta adalah tugasnya. Karna terus menyuruh Dursasana berpegangan erat, lalu mengejek lagi bahwa keturunan ksatria seharusnya tidak menjaga keselamatan dengan cara seperti itu. Dengan senyum puas, Karna kembali membangunkan Dursasana dan memaksanya naik ke kereta lagi, meskipun tubuh sang pangeran sudah berkali-kali terlempar dari kereta kuda. Karna bahkan sempat bertanya dengan nada mengejek apakah Dursasana terluka, lalu bercanda bahwa mereka akan menangkap batu yang membuat sang pangeran jatuh dan menghukumnya. Akhirnya Karna menghentikan keretanya setelah ujian selesai. Namun hentakan itu kembali membuat Dursasana terlempar dan hampir terluka lagi. Setelah itu Karna membantu menaikkan kembali Dursasana ke kereta untuk menghadap Bhisma.
Dengan nada tenang namun menyindir, Karna mempersilahkan Dursasana turun dan mencoba berdiri dengan benar agar dirinya tidak kalah gara-gara sang pangeran. Karna lalu berkata bahwa menaiki kereta itu memang sulit, apalagi karena yang menarik kereta tersebut bukanlah kuda, melainkan manusia. Bahkan Karna sempat menawarkan air untuk mencuci wajah Dursasana yang sudah penuh ketakutan. Setelah itu Karna berjalan mendekati Bisma dan menanyakan dengan tegas berapa nilai yang didapatkannya dari ujian tersebut. मुझे कितने गुण प्राप्त हुए महामहिम भीष्म?